Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novir Wahila. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 8 dan saya akan membahas tentang materi tokoh online yang akan dilanjutkan dengan kawan-kawan kami di video selanjutnya. Terima kasih. Saya akan menyampaikan materi sebagai berikut. A. Pengertian dan definisi toko online. Istilah toko online sudah pasti tidak asing lagi bagi kita. Hampir setiap hari, kita selalu menjumpai istilah yang populer juga disebut sebagai e-commerce, web store ataupun virtual store ini. Sebenarnya apakah yang dimaksud dengan toko online itu? Toko online berasal dari dua suku kata, toko dan online. Ya, seperti itulah. Sedangkan online yang diterjemahkan bahasa Indonesia adalah dalam jaringan atau disingkat daring. Menurut Wikipedia adalah keadaan di saat seorang terhubung ke dalam suatu jaringan atau sistem yang lebih besar. Dapat diartikan toko online sebagai tempat terjadinya aktivitas perdagangan atau jual beli secara yang terhubung ke dalam suatu jaringan, dalam hal ini jaringan internet. Baiklah, materi selanjutnya yaitu yang B tentang jenis-jenis toko online di Indonesia. Yang pertama, toko online dengan domain sendiri. Domain merupakan nama unik yang mempermudahkan pengguna internet untuk mengakses sebuah website dibanding harus mengetikkan alamat IP yang berupa angka di kotak URL. Yang kedua, toko online dengan website gratis. Ada juga pilihan untuk memiliki sebuah website dengan gratis. Saat ini sudah banyak jasa rumah domain. Jadi nama toko dijadikan subdomain dari situs website induk tempatnya terdaftar. Misalnya rumah domain adalah weblay.com. Jadi URL website Anda akan menjadi nama toko weblay.com. Google juga mengeluarkan fasilitas situs gratis Google Sites. Contoh URL-nya sites.google.com/set atau nama toko. Yang ketiga, toko online dalam website direktori bisnis. Model direktori bisnis jika diumpamakan seperti buku kuning Telkom zaman dulu. Jadi website ini seperti wadah bagi toko-toko online untuk berjualan. Bisa juga dibilang seperti mall online yang berisikan daftar perusahaan dengan produk atau jasanya yang bergabung dalam mall tersebut. Yang keempat, toko online lewat website forum style. Internet memiliki segudang komunitas di mana sarananya berupa website forum. Kaskus adalah contoh website forum yang paling terkenal, namun ada juga media-media terkemuka yang menyediakan forum dengan kategori jual beli seperti Kompas, Detik, dan sebagainya. Misalnya Anda berjualan casing ponsel anti air, target pasar yang cocok adalah komunitas penyelam. Anda tinggal mendaftarkan diri di forum komunitas penyelam dan mencoba menjual casing ponsel tersebut dengan posting. Yang kelima, toko online di sosial media. Sarana sosial media yang paling populer untuk toko online adalah Facebook. Platform sosial media milik Mark Zuckerberg tersebut juga menyediakan Facebook page yang khususnya untuk bisnis, branding, dan organisasi. Salah satu perbedaannya dengan akun Facebook pribadi adalah para pengunjung tidak perlu melewati proses permintaan pertemanan atau friend request. Yang keenam, toko online via messenger smartphone. Berbagai riset data statistik menunjukkan bahwa pengguna smartphone di Indonesia terus meningkat. Yang paling booming adalah melalui WA. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metode pembayaran. Yang pertama, transfer via bank. Cara pembayaran ini memiliki kelebihan lebih merakyat karena hampir semua orang mempunyai rekening bank, namun juga mempunyai kelemahan. Untuk memverifikasi pembayaran dibutuhkan waktu yang berbeda.
antara bank satu dan bank lainnya. Yang kedua, kartu kredit. Kartu kredit merupakan alat pembayaran yang semakin populer. Selain memberikan kemudahan dana proses verifikasi, pembeli juga tidak perlu melakukan konfirmasi apapun karena sistem akan melakukan semua tahap transaksi. Akan tetapi, karena tidak semua pembeli mempunyai kartu kredit, sehingga cara pembayaran ini menjadi pilihan kedua. Yang ketiga ada PayPal. PayPal merupakan sebagai alat pembayaran. Tidak hanya memberikan kemudahan tetapi juga memberikan rasa aman karena media transaksi online ini memiliki tingkat keamanan yang nyaris sempurna. Sayangnya cara pembayaran ini tidak perlu populer di Indonesia. Yang keempat, rekening bersama atau escrow. Cara pembayaran yang satu ini kian populer semenjak menanjaknya pamor Kaskus. Sebagian besar penjual dan pembeli di forum tersebut menggunakan jenis pembayaran ini. Rekening bersama melibatkan pihak ketiga dalam proses transaksinya. Dana akan ditahan oleh pihak ketiga tersebut sampai barang benar-benar sampai ke tangan pembeli dengan utuh. Yang kelima, cash on delivery atau COD. COD hampir dapat dikatakan bukan sebagai proses jual beli secara online, karena kedua belah pihak baik penjual atau pembeli terlibat secara langsung, bertemu, tawar-menawar dan memeriksa kondisi barang baru kemudian transaksi. Yang terakhir, potongan pulsa. Metode pemotongan pulsa biasanya diterapkan oleh toko online yang menjual produk-produk digital seperti aplikasi, musik, ringtone, dan permainan. Transaksi ini didominasi oleh transaksi menggunakan perangkat seluler atau ponsel pintar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut D, sistem penjualan. Ada beberapa sistem penjualan toko online yang paling sering digunakan di Indonesia. Yang pertama, sistem penjualan ready stock. Sistem ini berarti Anda mempunyai simpanan stok barang dalam toko online yang Anda kelola. Sistem penjualan ready stock ini dapat dibedakan atas 3, yaitu pertama, produksi sendiri. B, sistem reselling. Dalam sistem ini Anda menjual kembali suatu produk yang sebelumnya telah dibeli. C, sistem konsiasi. Sistem penjualan konsiasi disebut juga dengan penjualan titipan. 2, sistem penjualan forecast order atau PO. Dalam sistem penjualan forecast order ini, Anda menawarkan suatu barang kepada pelanggan, lalu meminta down payment atau uang muka sebesar 50-100%, dan baru memproses order ketika jumlah pelanggan atau DP sudah memenuhi kota pemesanan minimal atau minimal order. 3, sistem penjualan dropship. Sistem penjualan ini meminimalkan modal. Hal ini dikarenakan penjual tidak perlu mempunyai stok produk yang akan dijual. Anda hanya memerlukan kerjasama dengan beberapa toko online yang produk-produknya akan Anda jual. Membahas tentang jasa pengiriman. Untuk jasa pengiriman ini dalam melakukan bisnis toko online adalah Anda harus memikirkan tentang jasa pengiriman barang yang Anda jual kepada pihak pembeli barang tersebut. Kemudian berikut ini 2 jasa pengiriman yang sering dipilih oleh pihak pengelola toko online, yaitu JNE. Untuk saat ini, JNE masih yang paling sering digunakan oleh para pengelola toko online sebagai kurir pengiriman barang pesanan. Kemudian pengecekan, ongkos kirim, dan mudahnya agen-agen JNE ditemukan di berbagai kota menjadi salah satu keunggulan dari jasa ini. Kemudian Pos Indonesia. Pilihan lainnya adalah Pos Indonesia. Jangkauan area pengirimannya merupakan keunggulan dari kurir Pos Indonesia dibandingkan dengan JNE atau jasa kurir yang beroperasi di Indonesia. Selain itu, harga untuk jasa Pos Indonesia jauh lebih murah dibandingkan dengan JNE atau jasa kurir lainnya. Selanjutnya, sumber daya untuk toko online. Setelah memahami uraian penjelasan teman-teman yang lain tadi, langkah terakhir adalah mengimplementasikan toko online. Tentu saja kita harus mempersiapkan beberapa sumber daya yang harus digunakan dalam operasional toko online. Lalu apa saja yang diperlukan? Yang pertama, komputer atau laptop. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengelola data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Yang kedua, tentunya harus ada koneksi internet. Internet atau yang disebut dengan network merupakan sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan komputer-komputer lain yang saling berhubungan dengan
menggunakan kabel atau tanpa kabel. Layanan internet sendiri meliputi komunikasi langsung, diskusi, sumber daya informasi, terdistribusi. Yang ketiga ada domain, nama website. Domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau email server di jaringan komputer atau internet. Fungsi domain adalah untuk mempermudah pengguna di internet pada saat melakukan akses ke servernya. Selain juga dipakai untuk mengingat name server yang digunakan tanpa harus mengenal deretan angka yang rumit yang dikenal sebagai IP address. Nama domain ini juga dikenal sebagai sebuah kesatuan dari sebuah web, seperti contohnya Wikipedia. Nama domain kadang-kadang disebut pula dengan istilah URL atau alamat website. Yang keempat ada hosting, tempat penyimpanan data online. Web hosting atau biasa disebut dengan hosting adalah layanan penyewaan ruang simpan data atau yang disebut dengan space yang digunakan untuk menyimpan data-data website agar halaman website tersebut bisa diakses dari mana saja melalui internet. Data web tersebut meliputi file, PHP script ya, CGI script, CSS, dan yang lain-lain yang dibutuhkan untuk menampilkan halaman web. Jika diibaratkan website adalah bangunan sedangkan domain adalah alamat bangunannya, maka hosting adalah tanahnya untuk menampung data website. Yang kelima ada produk jualannya. Produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Dalam marketing, produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan. Kata produk berasal dari bahasa Inggris, yaitu produk yang berarti sesuatu yang diproduksi oleh tenaga kerja atau sejenisnya. Dalam penggunaan yang lebih luas, produk dapat merujuk pada sebuah barang atau unit, sekelompok barang yang sama, sekelompok barang dan jasa, atau sebuah pengelompokan industri untuk barang dan jasa. Baiklah semuanya, sekian presentasi dari kelompok kami. Tukang somai naik haji, sampai bertemu lagi untuk pertemuan selanjutnya mungkin. Ya, terima kasih. Ya, jika ada kurangnya mohon maaf, jika ada lebihnya itu ya banyak kurangnya sih. Ya gimana lagi ya. Ya, udah sampai gitu aja. Dadah.